Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saatnya untuk menginjak acara inti, yakni sharing atau berbagi praktik baik oleh salah satu guru penggerak angkatan ke-7, Pak ya, yakni membuat modul ajar dengan AI. Ini IT ya Pak ya, teknologi yang lagi kekinian Bapak Ibu. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Edwin Suryani Fajar Islam SSMPD, and is yours. Ya Pak. Ya Pak. Sertasi guru. Oh ya. Mohon maaf Pak, saya enggak sini, bukan saya apa? Enggak Pak, saya sampaikan sibuk. Iya. Iya. Gini saya gini ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa berkumpul kembali dalam acara pertemuan MGMP, dan sekaligus saya ingin berbagi praktik baik terkait pembuatan modul ajar dengan memanfaatkan artificial intelligence, khususnya aplikasi Gemini. Karena aplikasi Gemini ini baru muncul, baru publish sekitar bulan Februari. Sekarang bulan Februari, tanggal 8 Februari aplikasi Gemini ini. Sebelum kita tahu lebih banyak tentang apa itu Gemini, apa itu ChatGPT dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu sejarah dan aplikasi artificial intelligence dalam pendidikan. Oke, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, kita belajar terlebih dahulu apa itu AI. Itu adalah istilah yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Dengan bantuan AI ini sangat membantu. Bahkan terus terang, kalau mau jujur, PPT ini yang membuat bukan saya. Yang membuat adalah AI. Jadi sebenarnya antara Bapak Ibu dengan saya nggak ada bedanya. Cuma mungkin karena saya dipaksa sama Ketua IGI terpilih untuk membawakan materi tentang AI, maka saya juga mencari referensi dan membuat PPT-nya ini nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Bikinnya pakai AI. Oke, AI adalah merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas tertentu. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk mempelajari data dan mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pembelajaran tersebut. Jadi memang ini adalah mesin yang bekerja. Cuma kecerdasannya ini sudah seolah-olah mewakili kecerdasannya manusia. Sehingga kadang kita susah membedakan. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, kalau kita tidak belajar AI ini dan kita memberikan penugasan anak-anak, tolong buatkan storytelling. Sesusah apapun tugas storytellingnya, kalau anak-anak itu tahu AI, maka 1 menit sudah selesai tugasnya. Anak-anak buatlah percakapan tentang Sumenep ini. Dia ngetik, tolong buatkan AI dialog, tokohnya Bu Ari, tokohnya yang kedua Pak Hefni, tokoh yang ketiga siapa? Sebutkan, anggaplah 10 tokoh. Terus tokoh antagonisnya ini, ceritanya seperti ini, tempatnya di sini, tinggal enter, itu sudah jadi cerita, storytelling. Padahal yang kerja bukan murid, tapi komputer. Kalau kita nggak belajar ini, kita nanti yang dikerjain sama murid-murid kita. Oke, silakan lanjut.
Konsep dasar dari AI. Sebagai pembelajaran mesin, AI menggunakan algoritma dan model matematika untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerja seiring waktu. Nah, ini ada kata-kata seiring waktu. Semakin kita menggunakan AI itu, semakin sering, maka AI dengan sendirinya akan belajar, terus berkembang. Kita membahas tentang pendidikan, segala macam. Akhirnya secara algoritma, AI akan secara otomatis mengembangkan dirinya seiring dengan waktu. Sedangkan sebagai pengenalan pola, AI dapat mengenali pola dalam data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan membuat prediksi. Sebagai pemrosesan bahasa alami, AI dapat memahami dan memproses bahasa manusia secara alami, memungkinkan interaksi antar manusia dan mesin. Jadi seiring perkembangan waktu, seiring AI itu dipergunakan, maka kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasanya bukan bahasa-bahasa formal lagi, akan tetapi bahasa-bahasa yang komunikatif, bahasa-bahasa gaul. Itulah kecanggihan dari AI. Sehingga kalau seandainya kita nggak belajar AI sekarang, kita bisa jadi dikerjain sama murid-murid kita. Kasarannya seperti itu. Pengambilan keputusan otomatis. AI dapat mengambil keputusan berdasarkan pemrosesan data dan algoritma yang telah diprogram. Jadi AI itu dapat mengambil keputusan otomatis. Mungkin sering kita menonton di film-film yang terbaru tahun 2024 itu judulnya The Creator, Sang Pencipta. Ternyata bumi itu sudah dikuasai oleh AI. Karena AI itu akhirnya membuat keputusannya sendiri yang awalnya jangan menghukum manusia, jangan menghancurkan peradaban, tetapi karena AI itu membuat keputusannya sendiri bahwa manusia itu adalah destruktif, perusak, maka dia sendiri yang menghancurkan peradaban. Boleh dilanjut. Awal mula AI, nah ini yang penting sekali. Ternyata Bapak Ibu, ini saya baru tahunya sekarang. Kalau AI ini sudah mulai muncul pada tahun 50-an. Mungkin sebelum kita lahir, ketika para ilmuwan mulai mempertimbangkan kemungkinan menciptakan mesin yang dapat berpikir seperti manusia. Dan pada tahun 56, konferensi Dartmouth di Amerika Serikat menjadi titik awal perkembangan AI dan penelitian intensif dalam bidang ini. Sudah lama banget, tahun 56 sudah ada kemunculan dari AI. Silakan Pak. Penemuan-penemuan penting. Pada tahun 50 dan 60-an, para ilmuwan mengembangkan algoritma dan metode pemrograman yang menjadi dasar pengembangan AI. Pada tahun 66, ELIZA, sebuah program komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan manusia, dikembangkan oleh Joseph Weizenbaum. Ini orang Jerman. Saya iseng-iseng siapa sih Joseph Weizenbaum ini dan ELIZA. Saya cari di YouTube, ternyata sudah konsepnya antara manusia dengan komputer itu sudah ngobrol. Gimana kabarnya hari ini? Ada balasan. Itu sudah tahun 56. Betapa AI ini sudah lama muncul. Dan pada tahun 79, sistem pakar Mycin dikembangkan untuk mendiagnosis penyakit dan memberikan rekomendasi pengobatan. Jadi tahun 79 sudah ada program komputer yang mungkin kita hanya menginputkan gejala-gejala penyakitnya, maka komputer memberikan rekomendasi obat apa yang cocok. Mungkin kita masukkan demam panas, terus pilek, mungkin muncul obatnya paracetamol dan demakolin, mungkin seperti itu. Sudah ada teknologinya di tahun 79. Dan pada tahun 80-an, perkembangan teknologi komputer dan pemrosesan data memungkinkan perkembangan AI lebih lanjut. Tahun 97, ini ketika tahun saya baru masuk kuliah, komputer Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov, menunjukkan kemajuan AI dalam pemrosesan data dan pemecahan masalah kompleks. Di tahun 97, ketika saya pertama kali kuliah di Udayana Bali, awal-awal tahun saya bekerja selain kuliah, saya bekerja sebagai penjaga warnet waktu itu. Ada aplikasi yang sangat terkenal, mungkin sekarang itu sudah
tidak dipakai lagi, namanya MIRC, ya. Nah, itu aplikasi chat itu kalau sekarang tidak ada. Tapi terakhir beberapa bulan yang lalu saya kangen, saya install aplikasi MIRC itu Pak di komputer saya tahun 2024 ini sekarang. Saya install aplikasi MIRC itu. Saya masuk ke channelnya di Dalnet, ternyata AI-nya itu masih terus berkomunikasi. Betapa canggihnya, itu istilahnya bukan AI waktu itu, istilahnya bot, robot. Jadi mereka itu saling berkomunikasi seolah-olah manusia. Tahun 2024 di mana orang-orang sudah tidak menggunakan MIRC lagi. Saya iseng-iseng nyaut, adakah orang di sini? Halo, halo. Mungkin ada yang kenal, ada yang manusia. Nggak ada, mereka asik ngobrol sendiri. Berarti sudah berpuluh-puluh tahun robot itu masih asik ngobrol sendiri. Masih aktif, padahal sudah nggak dipakai lagi. Lanjut Pak. Dan pada tahun 2011, IBM Watson berhasil mengalahkan peserta manusia dalam permainan Jeopardy. Jeopardy ini kayak Who Wants to be Millionaire gitu. Cuma lawannya ngelawan robot, melawan AI. Dan AI-nya itu bukan di input, tapi pembawa acara ngomong, ngasih soal, dan AI-nya itu berproses sendiri tanpa harus diketik. Betapa canggihnya AI di tahun 2011. Nah, ini yang sudah kita perlu pertimbangkan, AI dalam dunia pendidikan. AI memiliki potensi besar dalam memperkaya pengalaman belajar dan mengajar. Dalam dunia pendidikan, AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, analisis data siswa, dan perkembangan kurikulum yang adaptif. AI juga dapat membantu guru dalam mengelola tugas administratif, memberikan umpan balik kepada siswa, dan menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih interaktif. Dalam pembelajaran online, AI dapat juga digunakan untuk membuat platform pembelajaran online yang interaktif dan adaptif. Untuk yang bagian ini saya masih belum melihat apakah AI itu sudah mampu membuat platform pembelajaran secara online. Artinya mereka mampu membuat seperti aplikasi-aplikasi Google Classroom dan lain-lain. Saya pribadi masih belum tahu. Mungkin kawan-kawan, Bapak Ibu sudah ada yang tahu, silakan kita nanti sharing bersama. Sistem AI dapat memberikan rekomendasi konten, nah ini, dan aktivitas pembelajaran berdasarkan tingkat pemahaman dan kebutuhan siswa. Betapa canggihnya AI, jadi sudah bisa melakukan personalisasi kepada masing-masing peserta didik untuk mengukur kemampuan masing-masing peserta didik. Sebagai analisis data, AI dapat menganalisis data pembelajaran untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengajaran. Dengan menggunakan AI, guru dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kemajuan individu siswa dan mengambil tindakan yang sesuai. Nah, ini personalisasi pendidikan. AI dapat digunakan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa. Sistem AI dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Dan ini Bapak Ibu adalah aplikasi-aplikasi AI, mungkin nanti PPT-nya akan saya share dan saya sudah coba semua. Nah, nanti itu muncul lagi, Pak. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang sudah saya coba. Ada Teachology AI, ada Copilot. Teachology ini aplikasi AI yang membantu guru-guru untuk membuat RPP juga. Ada Copilot membuat RPP juga. Asisten AI ini AI buatan Indonesia, buatan anak bangsa, juga bisa digunakan untuk pendidikan. Ada Copy AI ini mirip dengan ChatGPT. Dan yang paling ngetren adalah ChatGPT. Baik Bapak Ibu, bisa difoto atau nanti bisa saya share. Ini ada beberapa aplikasi AI yang sudah saya coba langsung dan bermanfaat. Sebenarnya aplikasi AI itu sangat banyak sekali. Cuma ini yang menurut saya penting untuk Bapak Ibu coba-coba nanti di rumah. Ada Teachology AI,
Tools for teachers and educators to harness the power of AI in their pedagogy and planning. Nah, ini ada planningnya untuk membuat RPP. Ada Copilot juga sama, bisa ditugaskan untuk membuat RPP, membuat soal dan lain-lain. Ada Assistant.ai buatan Indonesia, ada Copy AI. Yang sering saya pakai ini adalah Copy AI pojok kanan atas sama ChatGPT awalnya sebelum saya mengenal Gemini. ChatGPT ini sangat membantu sekali. Ada Magic Pen, write anything in second just like magic. Membuat nulis apapun hanya hitungan detik seperti magic. Selamat. Power MGPT masih enak. Ada question well, membuat soal-soal. Ada Tom. Nah, dan Tom ini yang membantu saya membuat PPT ini. Bukan Gemini, bukan ChatGPT, tapi Tom ini. Tolong buatkan PPT tentang sejarah dan kegunaan AI dalam pendidikan. Langsung itu jadinya. Ini tambahan-tambahan saja belakang-belakangnya. Yang dari awal tadi yang buat itu langsung dalam bahasa Indonesia itu adalah Abang Tom ini. Hints and question ini adalah aplikasi buatan produksi dari ChatGPT juga untuk membuat soal-soal. Gigapixel.ai ini aplikasi offline, aplikasi PC. Manfaatnya apa? Gigapixel AI ini, manfaat dari Gigapixel AI ini apabila Bapak Ibu misalnya punya foto-foto lampau zaman dahulu belum ada HP, terus difoto pakai kamera biasa, pixelnya jelek, kita tinggal scan, kita minta tolong Gigapixel AI, foto yang awalnya buram jadi high definition, jadi keren. Gambarnya yang bintik-bintik jadi bagus. Tak baju salon, tak baju studio. Terus juga Canva AI ini mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai. Kita membuat PPT, kita membuat slide presentation, bisa minta bantuan Canva AI untuk membuatkan presentasinya. Dan ini yang terakhir, Gemini. Gemini ini adalah buatan dari Google. Kenapa saya akhirnya memilih untuk menggunakan Gemini daripada yang lain? Kita tahu Gemini itu cabangnya banyak. Ada Google Workspace, ada Belajar ID, ada Google Classroom. Jadi Bapak Ibu kalau membuat modul ajar nanti, tinggal saya nanti akan share prompt-nya, template-nya. Nanti tolong buatkan dalam bentuk file doc. Tinggal satu kali klik, langsung Bapak Ibu tinggal upload ke pengelolaan kinerja, langsung siap observasi. Saya diobservasi sama Bu Lilis nanti. Hari gampang. Bu Lilis WA di grup, tolong segera siapkan Saya ke komputer, saya kecek, enter, ngetik perintah, enter. RPP sudah selesai, tinggal store. Bahkan pertanyaan-pertanyaan ini direkam ya, astagfirullah. Ini cheat code, mohon maaf ya, kode curang, tapi dalam hal positif. Iya, semuanya itu yang ngisi akhirnya AI. Kita fokuskan untuk mengajar anak didik saja. Itu. Lanjut. Selamat tinggal ChatGPT, selamat datang Gemini. Akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 kita digegerkan dengan kecanggihan ChatGPT. Dan ketahuan, guru-guru mana saja yang menggunakan ChatGPT itu ketahuan sebenarnya. Bagaimana kok bisa ketahuan? Karena guru-guru tersebut yang mengikuti pendidikan guru penggerak, dia copy paste soal, dia tanyakan ke ChatGPT, jawabannya langsung ditempel di modulnya itu. Oh, ini ChatGPT. Jadi semuanya tergantung dari kita. Kalau kita hanya polos-polosan ngasih soal terus ditanyakan ke ChatGPT, maka jawabannya itu sangat shallow, sangat dangkal. Kalau kita perintahnya lebih detail, tolong jelaskan dalam 2 paragraf dengan kalimat pasif.
itu sudah nggak bisa terlacak lagi. Apakah kita sendiri yang berpikir ataukah mesin yang berpikir? Waktu terus berjalan hingga Google membuat tandingan ChatGPT yakni Bard. 8 Februari, Bard melakukan rebranding berubah menjadi Gemini. Barusan beberapa minggu yang lalu. Kemampuan menulis konten dari Gemini ini jauh lebih baik dari ChatGPT. Lebih humanis dan lebih friendly. Lanjut, Pak. Bisa di play? Tekan. Oh. Ya. Ada spasi. Oh ya udah usah deh. Sebentar ya, tak coba. Oh, nggak bisa ya. Aku liwa ya. Ya sudah, usah. Jadi gimana? Mau tetap jalan di tempat dengan tidak ada kemajuan, ataukah mulai kuasai dasarnya lalu beradaptasi dengan yang ada? Silakan, Pak. Semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Pembuatan modul ajar dengan memanfaatkan AI Gemini. Oke, Bapak Ibu. Ke depan aja, Pak. Oh ya, prakteknya nanti kita lanjut setelah ini aja. Ini sudah ke bagian inti. Baik. Enggak, lanjut. Oke, sekarang anggaplah Pak Hefni ini guru yang sedang menghadapi tugas untuk membuat modul ajar. Silakan Pak Hefni buka di Windows Explorer di foldernya Labsmaba. Cari file edit from itu Pak di atas Pak, tengah kiri bawah tengahnya ini Pak. Pas bawahnya. Nah itu buka edit from, nanti saya akan share. Kayaknya sudah di share di grup. Sudah Pak, sudah. Nah itu yang pertama. Yang kedua silakan buka Google Chrome Pak Hefni. Buka aplikasi Gemini. Materi apa yang mau kita buat modul ajar misalnya? Tentang apa? Kayaknya kalau naratif prosedur teks itu cakna komputernya otok itu. Yang agak-agak susah gitu. Oke ya, kita coba. Oh ya. Tunggu, masih belum connect internetnya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyedekahkan kuotanya sedikit saja untuk komputer itu biar cepat. Panitia atau siapa? Tuan rumah. Pribadi. Hah? GMP pribadi. Mandiri. Lah pakai bank mandiri. Ya, biar penggantinya sampean aja Pak. Buka Google Chrome Pak. Bebas pakai akunnya siapa. Oke, full screen Pak biar teman-teman di belakang juga bisa lihat. Buka Google Gemini. Iya, Gemini Google. Masuk biasa. Ya. Pojok kanan atas tutup itu Pak. Nah, mulai percakapan dengan Gemini. Selengkapnya atau ya ke bawah terus sampai ya setuju.
Seperti biasa, next saja. Ya. Tunggu, masih memang flickering berkedip-kedip, saya setting resolusinya. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke prompt sama seperti ChatGPT. Cuma kelebihannya nanti modul ajarnya bisa langsung di-save ke Microsoft Word. Nah, di prompt tadi, Pak, di Google Doc tadi, coba di tab Windows tab. Nah, itu ada ya, nah, itu edit prompt. Yaitu kita mau buat modul ajar seperti apa? Apakah mau buat modul ajar minimal ataukah modul ajar lengkap? Kita pilih yang paling rumit, yang modul ajar lengkap. Copy semua, Pak, yang dari modul ajar lengkap, bukan yang minimal. Nah, itu dari saya ke bawah sampai ke bawah. Copy, masukkan ke Google Gemini. Oke. Bisa. Pakai wifi-nya ya. Paste di situ. Kenapa kok hanya bisa berbicara dalam bahasa Inggris saja? Mungkin akunnya bukan akun belajar ID. Kalau yang kemarin saya masuk itu pakai akun belajar ID. Tapi kita coba saja, kita lihat apakah bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Indonesia ini diproses oleh Gemini. Pak, diisi Pak nama-namanya itu, prompt-promptnya yang masih kosong. Saya namanya sampean, lengkap dengan gelar, guru kelas berapa, SMA berapa, ya. Saya sampean saja, kok saya sampean saja. Guru mata pelajaran bahasa Inggris itu harus diisi. Jadi saya sudah sediakan, Bapak Ibu tinggal mengisi bagian-bagian yang di garis bawah itu. Ya, SMAN mana? Bluto. Sambil lalu. Dari pemaparan yang sudah Pak Edwin tadi sampaikan, sebelumnya yang berdasarkan pengalaman apa itu yang chat sebelumnya Pak? ChatGPT. Itu kan meskipun kita sudah tidak memakainya dalam lama, ternyata mereka itu mereka masih bisa membiak dengan baik beradaptasi dengan teknologi. Yang saya tanyakan, misalkan saya pakai aplikasi Gemini HP saya, nah kebetulan di HP saya itu kan kayak ada M-Banking dan sebagainya. Apakah itu tidak membahayakan dengan PIN-nya yang ada di situ bisa terhack? Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali menurut saya. Kalau mau jujur, pertanyaan seperti itu sebenarnya Bapak Ibu, tanpa kita ngomong secara IT ya, tanpa kita pungkiri, tidak ada yang aman selama kita enggak, meskipun tidak menggunakan Gemini, ChatGPT, karena oke, ya Pak. Dilanjut Bapak Ibu, nanti masih Bapak Kacapdin sudah di tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari Pak, silakan Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mari Pak. Tarik langsung. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Bannernya diubah.
karena memang acaranya double, yakni yang pertama adalah pelantikan dan pengukuhan pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sumeneb masa bakti 2024-2025, dan juga dilanjut lagi dengan berbagi praktik baik bagaimana kita membuat modul ajar dengan memanfaatkan AI Gemini. Mungkin ya, nggak usah. Mungkin sebelum kita lanjut, barangkali ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan dari siapa tadi? Bu Ita? Enggak, maksudnya ada yang Bu Ita, ada yang ya itu. Oke, saya jawab dulu ya. Yang membuat HP kita itu tidak aman bukan gara-gara aplikasi Gemini-nya, tetapi semuanya kembali kepada kita sebagai pengguna. Kalau kita mohon maaf kepoan, ini apa sih? Kemarin di grup guru penggerak ada seorang guru yang memposting surat undangan apa gitu. Menarik memang, ada apa daftar SK gitu, tapi ketika dilihat lagi ternyata di belakangnya itu bukan file PDF tetapi APK. Dan itu benar-benar kalau sudah APK itu adalah aplikasi Android yang untuk menjebak kita. Jadi bukan masalah Gemini-nya, bukan masalah ChatGPT-nya, bukan. Tetapi karena kita terpancing untuk membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, semakin canggih handphone kita, maka kita akan semakin rentan untuk dilakukan penyadapan. Apalagi kita iseng iklan-iklan, aku ingin tahu namaku di HP-nya orang, namanya siapa? Aplikasi Get Contact gitu. Dan aplikasi Get Contact itu sebenarnya mengambil data-data kita agar di-share dengan orang lain. Makanya jangan terlalu kepoan untuk mencoba aplikasi-aplikasi yang kurang bermanfaat. Itu jawaban saya. Mungkin sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Baik sekali pertanyaannya Bu Ita. Kalau nggak ada, kita langsung ke materi inti, yakni kita akan membuat modul ajar dengan memanfaatkan Gemini. Saya udah coba, Bapak Ibu, dengan template yang sama, dengan file yang sama, perintah-perintahnya sama. Ketika saya masukkan di Gemini, ketika saya masukkan di Copilot, ketika saya masukkan di asisten AI ataupun copy AI, itu jawabannya berbeda semua. Modul ajarnya hasilnya beda. Tinggal kita bagaimana memilih di antara aplikasi-aplikasi AI itu, kita pilihnya seleranya cocok yang mana. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung menggunakan Gemini karena dengan Gemini itu bisa langsung diekspor ke dokumen. Nanti barangkali Bapak Ibu ingin membuat soal-soal yang berhubungan misalnya dengan analytical exposition, nanti kita bisa minta AI untuk buatkan soal materi dengan ini, sebanyak ini, pilihannya sebanyak 5 pilihan jawaban beserta kunci jawabannya. Itu bisa. Atau kita menyediakan text analytical exposition, tolong buatkan 40 soal dari teks ini dengan 5 pilihan jawaban beserta kunci jawabannya. Itu juga bisa. Oke, kita langsung praktekkan. Tadi saya buat sudah seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya template-nya di grup MGMP. Misalnya, saya Salwini SPD, guru mata pelajaran bahasa Inggris, SMAN 1 Gapura, tolong buatkan modul ajar bla 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 dengan pendekatan berdiferensiasi untuk kelas berapa. Pak Salwini request tadi kelas 10 misalnya Pak, mungkin dibuatkan lagi Pak, diedit Pak. Kelas 10 materinya apa Pak Salwini? Misalnya, bebas. Kelas 10. Kelas 10 apa ya? Sama kayaknya ya. Recount text. Oke. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari recount text. Peserta didik mampu membuat recount text dan mempresentasikannya dalam berbagai moda. Maksudnya berbagai moda bisa dari YouTube dan segala macam. 2 jam pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran. Mau apa kita? Pakai metode apa? Apakah discovery learning, problem based, dan lain-lain? Terserah kita. Maka nanti sintaksnya akan berbeda juga.
akan mengikuti sintaks dari model pembelajaran. Kalau mau discovery silahkan, mau problem based boleh, dan lain-lain. Nah, ini sudah dibuatkan. Kita tinggal lihat prosesnya seperti apa. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Kompetensi awal, peserta didik mampu, profil pelajar Pancasila bahkan muncul juga. Bernalar kritis, kreatif, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, materinya. Iya. Template sudah saya share di grup MGMP. Kita bisa modifikasi itu lagi, terserah kita. Kita mau menyediakan soal, bisa nih. Langkahnya 20 menit presentasi. Sesimpel itu Bapak Ibu. Istilahnya bergantung dari promnya ya Pak. Iya. Kalau mau kita ekspor, kita langsung ekspor ke Docs. Ini kayaknya nggak selesai prosesnya, nanti bisa di refresh. Nih, refleksi peserta didik dan pendidik. Ini kan masih belum. Nanti itu mungkin kita refresh, mungkin muncul. Sekarang cara pembuatan template-nya itu loh Pak. Sudah disediakan template-nya. Sudah harus pakai ini berarti. Enggak, itu saya mempermudah Bapak Ibu, biar saya di sini. Oke, kita misalnya saya nggak punya template. Oke, saya kasih tips-tips lagi. Ini adalah Google Chrome, dan Google Chrome ini banyak fitur-fiturnya. Kita coba install Chrome extension, Chrome Web Store ini, Chrome Web Store. Saya buka Chrome Web Store. Ini adalah add-on, aplikasi-aplikasi tambahan yang kita bisa masukkan ke dalam Google Chrome. Kalau kita mau memerintahkan, tidak usah lagi pakai ngetik, misalnya ya. Saya ketik voice, suara, to text. Sorry. Voice to text. Voice to text. Nah, kita cari. Mudah-mudahan internetnya lancar. Bismillah, makasih banyak Pak Syariful. Ini specified text to, bukan ini. Kita cari speech to text. Enter. Nih, speech to text kita install, tambahkan ke Chrome, kita tunggu. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, daripada kita jangan keseringan pakai HP, lebih baik kita pakai PC. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu mengorbankan mata Bapak Ibu. Kalau kita sering mencorang itu, lebih baik kita pakai ini. Oke, ini sudah ada aplikasi tambahan. Nih, di bagian ini di pojok kanan kita klik speech to text. Saya cari, izinkan kali ini saya pilih bahasa Indonesia. Langsung saya ketik. Minta tolong buatkan modul ajar dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Nama saya Edwin Suryadi Fajar Islam, guru kelas 11 di SMA Negeri 2 Sumeneb. Tolong buatkan materi tentang analytical exposition, tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Adapun bagian-bagian yang dibutuhkan adalah pertama, identitas penulis guru, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, materi,
pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik, lembar kerja peserta didik. Oke, ini saya copy. Kita masuk ke game ini. Jadi kita bisa Bapak Ibu, kita sambil aring-kuring, sambil ngetok hebeng, bisa nyuruh komputer untuk membuatkan tanpa harus kita capek-capek mengetik. Sebenarnya banyak. Nah, kita baru masukkan ke game ini. Misalnya seperti itu. Kita tinggal enter. Nah, ini sudah canggih. Sudah jadi Bapak Ibu? Ya kan? Jadi sebenarnya komputer itu mudah sekali. Bahkan kita nggak usah capek-capek ngetik sambil aduleng anak, kita sambil nyuruh AI untuk membuatkan modul ajar buat kita. Nah, ini bahaya merokok. Itu ada. Jadi bahkan tadi yang di Pak Salwi ini, coba mungkin bisa dilihat di bagian atas, di historinya paling atas, dia AI bahkan bisa meminta kepada peserta didik untuk bisa membedakan antara analytical exposition dengan hortatory, karena memang hortatory dengan analytical ini kan beda, mirip banget. Bahkan AI sudah bisa seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu, ini kan belum ada soal-soalnya. Kita bisa nyuruh AI untuk membuatkan soal-soal. Isi lagi Pak. Kenapa Pak April dia datang ke ETP Pak? Aha. Tolong buatkan soal pilihan ganda sebanyak 40 soal dengan pilihan jawaban apa ya? Tolong buatkan 40 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban beserta kunci jawabannya yang berhubungan dengan analytical exposition text dengan topik pentingnya mengikuti MGMP Bahasa Inggris bagi guru mata pelajaran Bahasa Inggris di Kabupaten Sumeneb. Misalnya ini ya, kita asal-asalan dah. Bisa nggak AI membuatkan soal seperti itu, materi tentang analytical exposition text? Dia tuh langsung bisa buat. Ini kan bahasa Indonesia, mau dibuat dalam bahasa Inggris. Misalnya, tolong buatkan dalam bahasa Inggris, bos. Nih, coba bisa nggak? Bisa kan? Jadi bagaimana kalau seandainya ada observasi, kita tinggal bahkan mungkin dengan kunci jawabannya. Nah itu, aduh. Coba saja, mungkin kita ini lagi nyoba bareng. Coba klik Pak. Tolong, ini izinkan kali ini. Tolong buatkan. Tidak bisa, karena memang settingannya masih bahasa Inggris. Oke. Oke, Bapak Ibu, barangkali silakan yang belum absen silakan mengisi absensi. Oke, betapa AI ini benar-benar memudahkan kita. Sangat memudahkan kita. Jadi nggak ada alasan buat kita ketika mau dilakukan observasi sama kepala sekolah itu tunggu Pak, modul ajarnya belum selesai Pak. Sama seperti yang dijelaskan, dicontohkan sama Pak Syariful tadi, tinggal export to docs. Nah,
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Coba ke bawah, paling bawah. Nah, itu. Share, ya, klik export to docs. Ya apa-apa ya. Oke. Itu ekspornya tuh. Nah, itu. Share, export to docs. Jadi kita ceknya di download. Carinya di Google Drive kita. Pastikan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID. Karena akun Belajar ID itu bahasa Indonesia sudah. Jadi kita memudahkan kita mau pakai bahasa Inggris bisa, belajar bahasa Indonesia juga bisa dengan Belajar ID. Nah, itu sudah di-share ke kita, tinggal klik file, download Microsoft Word. Lalu kita setorkan di PMM. Jadi nanti kalau mau vitamin kebatuan itu ada di. Nah. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Yang paling canggih, pertanyaan sangat bagus sekali. Yang paling, kalau saya pribadi, misalnya Bapak Ibu, jika ditanya mobil apa yang paling mudah, paling irit, paling pajaknya paling murah, pasti ya lihat orang-orang di jalan itu pakai mobil apa itu. Biasanya Avanza, R3, iya, yang irit-irit seperti itu. Kalau sama seperti ini, yang paling mudah itu adalah aplikasi yang jangkauannya paling banyak, dan yang paling banyak aksesnya itu ke Google Classroom, ke YouTube, kemana adalah Google Gemini dibandingkan ChatGPT. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Itu ada kunci jawabannya bahkan segala macam. Cuma memang kalau mau jujur, Google Gemini itu maupun ChatGPT apapun itu mesti memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahannya itu adalah kembali ke kita. Apabila kita membuat instruksinya, perintah-perintahnya terlalu umum, misalnya saya menggambar sebuah lingkaran, maka orang-orang itu pasti memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Mungkin Pak Asadi menyangka saya membuat bola, mungkin Pak Hefni menyangka saya membuat bulan, mungkin ada yang menyangka saya yang lain. Makanya semakin spesifik perintah kita kepada AI, maka AI akan mengolahnya menjadi hal yang lebih luas dan yang lebih spesifik. Sama seperti tadi, Pak Syariful bilang, tolong buatkan soal sebanyak 40. Itu terlalu umum. Jadi AI akan melihat histori kita yang di atas itu kita ini lagi ngebahas apa. Sama seperti tadi, tolong buatkan dalam bahasa Inggris, bos. Padahal perintahnya kan seperti itu. Tidak ada perintahnya membuat 40 segala macam, nggak ada. Cuma saya memerintahkan tolong buatkan dalam bahasa Inggris, bos. Tetapi AI itu bisa memprediksi. Oh, tadi Pak Edwin ngebahas masalah analytical exposition. Makanya soal-soalnya diambilkan dari histori percakapan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, boleh. Kalau misalkan Pak, kita mau mencari, tolong carikan selingkuhannya Pak Edwin berdasarkan orang yang Nggak bisa, itu terlalu personal. Terlalu personal. Iya. Bisa Bu. Jadi tak mungkin. Saya sudah nyoba soalnya. Saya sudah nyoba. Jadi nggak mungkin. Percaya nggak percaya? Yang hal-hal terlalu umum itu enggak. Nah, kan? Maaf, saya tidak bisa membantu. Ya apa-apa ya, Nara. Yang paling penting ada gini Pak. Ini yang bertanya nih Pak. Ya Bu. Ini tadi kemarin saya coba melalui ChatGPT ya. Iya. Tapi yang pakai Gemini. hasilnya sama. Iya. Memang kalau saya bandingkan, memang ada bagian-bagian yang sama. Saya sendiri sudah coba dengan perintah yang sama, saya copy paste ke berbagai aplikasi. Memang untuk judul sama, tetapi di bagian kegiatan pendahuluan
kegiatan inti dan kegiatan penutup saya yakin berbeda. Nanti kita periksa. Kalau nama mungkin sama segala macam, tetapi di kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, bahkan daftar pustaka dan lain-lain itu berbeda. Karena ini memang AI, bukan kayak perintah-perintah di HP itu. Bukan perintah di HP, perintah-perintah di SMS kayak XL itu bukan. Memang murni AI. Mereka itu akan terus berkembang seperti itu. Coba ya, kalau masih penasaran, kita akan praktekkan. Kita akan coba copy AI, kita akan coba chat GPT, kita akan coba Gemini, apakah hasilnya sama? Usahakan jangan pakai HP, Pak. Tapi kalau memang terpaksa, boleh lah. Misalnya dikejar waktu, boleh lah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita memang kelihatan pengen lebih bagus gitu, pakai komputer. Nah ini perintah-perintahnya pasti di kegiatan-kegiatannya akan beda. Bahkan dengan aplikasi yang sama-sama pakai GPT, nyuruh lagi dengan sintak perintah-perintah yang berbeda, hasilnya akan berubah lagi. Itulah kehebatan dari AI. Seperti itu. Kayaknya sudah cukup Bapak Ibu. Model promnya sudah saya sediakan. Bapak Ibu silakan kembangkan lagi. Contoh-contoh menyuruh membuat soal juga bisa. Bahkan kalau murid itu ditugaskan membuat cerita storytelling, nyuruh pakai AI juga bisa, sangat mudah. Silakan Bapak Ibu kembangkan lagi template yang sudah saya sediakan. Nanti Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu untuk mengembangkannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hah? Iya. Waalaikumsalam. Saya asapidan mulu loh. Hah? Nah, itu nanti Gemini itu harus diinstal dulu apa? Nggak usah, tinggal buka di Google. Chrome, ketik Gemini. Langsung keluaran. Masuk pakai akun Belajar ID. Kalau pakai email lain, nggak bagus Pak, lebih baik Belajar ID. Yang ada guru SMA Iya, sekian iya. gitu ya. Iya, Google. Aplikasi Gemini mengaksesnya dari Google Chrome. Tinggal ketik Gemini Google, beres. Pastikan pakai akun Belajar ID. Apa mungkin karena itu tadi